Salam sehat sedulur, salam satu hobi, salam merawat ayam aduan kita maupun mungkin ayam kampung yang kita budidayakan. Sebagai sebuah sharing pengalaman sedulur, ini sedikit cerita tentang bagaimana strategi memperoleh keuntungan sekaligus sukses dalam budidaya ayam itu. Berarti ketika kita bicara tentang untung, itu berarti matematika ekonominya adalah total pendapatan kita, penghasilan kita dari satu periode panen ayam itu lebih besar daripada total pengeluaran ya dari seluruh rangkaian kegiatan budidaya ayam itu. Artinya apa? Kalau mau untung dan keuntungan bersihnya besar, berarti kita harus menekan biaya, efisiensi. Bagaimana strateginya menekan biaya dan efisiensi itu tentu ada banyak cara ya. Nah, ketika kita misalnya sudah untung, itu berarti keuntungan bisa dialokasikan ya. Untuk satu, memperbanyak babon ya, tentu dengan pakan utama. Kedua, tentu bisa dengan menambah peralatan yang lebih mendukung kerja-kerja teknis kita. Ketiga, bisa saja memperluas kandang sehingga ketika jumlah babon bertambah, jumlah anakan bertambah, jumlah mungkin itu yang dipelihara dalam masa pembesaran bertambah, maka tentu jumlah kandang-kandangnya, baik baterai, baik mungkin klaster, baik mungkin apa, itu bisa dilakukan. Termasuk mungkin kalau lahan kita cukup tersedia, maka bisa saja kita perluas pelan-pelan seperti yang saya lakukan ya. Hampir 2 tahun lah channel ini sudah bergerak, dan 2 tahun juga dari satu kandang, 2 kandang, terus kemudian diperluas, kebetulan ada lahan di samping rumah, dan kemudian kita perluas lagi, berkreasi lagi, membuat lagi bank pakan organik, memperbesar lagi, memilah lagi, memisah lagi. Nah, itu kita lakukan seiring dengan yang namanya ada indikator sukses. Dari mana? Dari hasil penjualan ayam-ayam itu. Jadi saya sendiri tidak menambah biaya investasi atau biaya pengeluaran hanya untuk pengadaan ayam. Babon-babon di sini berjumlah sekitar 25, itu relatif adalah hasil dari peliharaan dari mulai sejak telur, dan sebagian kita sudah jual ya. Dan bandar ayam juga sudah datang ke sini, tetangga juga sudah datang ke sini, yang punya nalurija laga juga datang ke sini. Nah, hasil penjualan itulah yang kemudian kita lakukan dalam rangka tadi memperbaiki sarana, prasarana, kandang, pengadaan pakan. Tapi fokus kita sebenarnya lebih banyak di pakan alternatif. Kebetulan kita berada di pedesaan, lingkungan kita juga kondusif, ada pabrik tahu, ada pabrik toge, dan kemudian ada juga itu tanaman air, ada enceng, ada kangkung, ada apa, itu semua kita olah dan dekat dengan pasar, sehingga itu kita fokuskan untuk bagaimana menekan biaya-biaya yang sangat tinggi di pakan. Dan pakan pabrikan itu lebih kita fokuskan kepada anakan ayam. Kita lihat sedikit cerita dari perjalanan kegiatan budidaya di sekitar lingkungan ini. Mengumbar kelompok indukan ini ya. Ini ada 2 kelompok indukan, 10 ekor. Mereka tiap pagi setelah diberikan sarapan atau makan lalu diumbar di bank pakan organik ini.
ini tujuannya adalah pada akhirnya mengurangi pemberian pakan baik pagi maupun sore. Karena apa? Ini kondisi ayam ini juga relatif sudah kenyang-kenyang. Jadi ketika mau mencari untung berarti menekan biaya-biaya tambahan atau biaya-biaya rutin. Salah satunya adalah pakan. Dan pakan itu merupakan komponen biaya yang paling utama. Jadi bank pakan organik ini juga tersedia di bank, di kapling ini, di kapling 2 ini. Jadi ayam-ayam juga diumbar di sini. Selain ada yang di dalam kandang. Jadi semua ini motivasinya adalah bagaimana kita memberikan yang namanya biaya pemeliharaan, biaya operasional yang minim. Sehingga ketika kita menghitung total pengeluaran dalam satu periode perawatan, maka relatif itu ketika ini dijual, ada ayam yang dijual, ada anakan yang dijual, ada telur yang dijual, maka relatif hasil penjualan secara total itu akan memberikan nilai lebih surplus ya dibandingkan terhadap total pengeluaran. Jadi ketika kita cerita tentang sukses, itu berarti cerita tentang bagaimana kita mendapatkan perolehan keuntungan, perolehan nilai surplus dari biaya pemeliharaan budidaya ayam yang kita lakukan. Atau diumbar demikian ini sehingga ayam-ayam bisa makan rerumputan, suplai vitamin dan mineral, atau dibuatkan bank pakan demikian ini, dimana ayam bisa ya mengais-ngais nih seperti ini. Ini dilakukan dalam rangka supaya menekan biaya pakan. Jadi strategi yang kita lakukan dalam mendukung bagaimana perolehan surplus itu adalah yang pertama dengan memperbanyak jumlah indukan atau babon. Di tempat ini ada 10 ya, di kapling 1 ini. Sini ada 10. Dan ini relatif sudah memberikan anakan, sementara yang ini ada 5 yang baru, indukan baru. Nah, di sini itu ada kelompok indukan. Ya. Ini di sini ada 5 dengan pamaceknya, tetapi 2 itu lagi kita karantina ya. Ini di karantina di sini dan di kandang ini. Artinya memperbanyak kelompok indukan, jumlah babon itu berarti memperbesar potensi perolehan telur maupun anakan ayam. Karena dengan demikian bisa kita pastikan terjadi pertumbuhan aset, yaitu anakan ayam atau telur, dan itu pada akhirnya harus diupayakan supaya tidak menjadi beban rutin. Sehingga memang kalau bisa ketika kita bicara tentang keuntungan atau untung, berarti bisa saja telur di awal dijual, anakan ayam dijual, kemudian juga anak-anakan atau ayam-ayam yang sudah periodenya perlu dijual setelah masa pembesaran, maka itu juga akan menghasilkan pendapatan. Nah, jadi
Cerita tentang sukses itu berarti tadi yang pertama itu adalah memperbanyak kelompok indukan. Yang kedua itu adalah menekan biaya-biaya, yaitu dalam hal ini pakan. Maka strateginya adalah berarti satu, memanfaatkan limbah rumah tangga yang ada di lingkungan kita. Kalau itu yang ayam yang kita pelihara masih di kisaran sekitar 20 ekor ke bawah. Tetapi ketika kita seperti ini punya kelompok indukan sudah mencapai 25, maka kita bisa memanfaatkan limbah-limbah seperti limbah pasar. Mungkin kalau kita di lingkungan pedesaan, kita bisa memanfaatkan enceng atau itu tanaman air kangkung, bekicot, atau apapun yang pada akhirnya diolah sepenuhnya untuk menekan biaya. Kalau di perkotaan bisa saja kemudian ketika ada pabrik tahu, maka kita bisa olah limbah ampas tahu itu menjadi makanan ayam kita, seperti yang saya lakukan di sini. Jadi yang saya lakukan di sini itu adalah menekan biaya dengan beberapa cara tadi, termasuk bagaimana kemudian komponen lain ya yang bisa kita adakan, seperti misalnya itu nasi aking, kemudian itu benyer ya yang relatif memang cukup mahal, beras ya, beras pecah, lalu dedak relatif lebih murah daripada pur pabrikan. Nah, berarti artinya apa? Kita mengurangi penggunaan pur pabrikan dalam rangka untuk memberikan ayam-ayam kita, tetapi itu pun tidak mengurangi kualitas dari pakan itu dan kadar nutrisi yang akan diberikan kepada ayam. Jadi artinya apa? Ketika cerita tentang sukses itu berarti cerita tentang memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang kita peroleh itu berarti menambah aset. Aset yang harus kita proyeksikan itu adalah berarti memperbanyak itu jumlah indukan. Kalau ada turunan jago-jago bisa kita jual, tetapi itu tadi memperbanyak jumlah indukan itu berarti memperbesar potensi telur maupun juga potensi anakan, berarti mempertinggi potensi pendapatan atau penjualan dari hasil pertambahan anakan ayam kita. Nah, penggunaan pakan alternatif itu adalah salah satu cerita tersendiri ya, yang mungkin kita sesuaikan dengan potensi yang ada di lingkungan kita masing-masing. Diumbar berarti menekan biaya, khusus untuk yang besar-besar. Tetapi khusus yang dalam masa breeding seperti ini, usia 1 bulan, ini memang harus pur pabrikan sehingga pertumbuhannya juga tidak terkendala, termasuk yang usia ya ini 2 mingguan ini pur murni, sedikit tidak bisa ditekan biaya dari anakan ayam pada masa breeding. Memahami alur dari video ke video kegiatan dan juga aktivitas ayam itu berarti memang kalau namanya untung secara bisnis berarti surplus. Surplus berarti total pendapatan dikurangi total pengeluaran itu lebih besar, dan keuntungan itu bisa akhirnya menaikkan yang namanya indikator sukses. Jadi sukses itu berarti karena ada keuntungan. Sukses budidaya berarti adalah memperbesar jumlah babon dan indukan. Sukses budidaya ayam berarti adalah menekan biaya-biaya. Berarti apa? Memperbanyak potensi pakan-pakan alternatif tanpa mengurangi kualitas nutrisi maupun kadar protein, karbohidrat, dan kemudian suplemen vitamin maupun mineral. Sukses dalam budidaya ada berarti peduli pada risiko yang ada, sehingga tingkat kematian di saat musim hujan khususnya untuk anakan ayam itu bisa dikatakan rendah, kalau bisa 0.
Sukses dalam budidaya ayam berarti artinya apa? Fokus untuk bagaimana akhirnya melihat kemungkinan apakah babon diperbanyak secara kontinu tetapi anakan lebih banyak dijual. Telur dijadikan anakan mau dengan biarami mau dengan mesin tetas, berarti kemudian setelah jadi anakan dijual karena biaya selama masa pembesaran itu berarti sangat tinggi. Maka salah satu cara menekan supaya total pengeluaran itu lebih rendah adalah dengan mempercepat menjualnya. Kalaupun ada sisa dari hasil yang tidak bisa terjual berarti diperbesar. Dan ketika usianya berarti di atas 2 bulan atau 3 bulan ke atas, itu berarti pakan alternatif. Bisa semi umbaran, bisa umbaran. Apalagi kalau kondisi lingkungan sangat kondusif untuk akhirnya lebih fokus kepada pakan alternatif yang diolah maupun yang tersedia di lingkungan. Sukses dalam budidaya itu berarti perjalanan dari indikator keuntungan demi keuntungan dari satu periode panen ke satu periode panen. Para sedulur pasti bisa sampai ke sana, khususnya pembudidaya ayam pemula. Karena saya juga 2 tahun pertama ini melangkah dengan cara itu. Tidak dimulai dari modal kandang banyak baru kemudian ayam dibeli, tapi saya mulai dari 5 anakan ayam, 5 ayam babon, 1 pamacek, dan itu akhirnya kandang bertambah, berarti ada pertambahan aset. Walaupun mungkin ini kandang sederhana, pertambahan aset baik dalam arti lancar seperti anakan ayam, kemudian babon, kemudian pamacek, kemudian ayam dalam masa pembesaran, itu berarti adalah aset. Aset yang bertambah berarti sukses. Terima kasih sedulur, salam sehat, salam sejahtera.